Implementasi formal terkait perancangan pengajaran atau instructional design dimulai ketika ada kebutuhan untuk melatih para tentara pada masa pasca Perang Dunia Kedua. Pada saat itu, ada seorang psikolog penerbangan bernama Robert Gagne. Dia merancang dan menguji bahan-bahan pengajaran pada program pelatihan pilot Tentara Angkatan Udara. Robert Gagne menggunakan pendekatan sistematik yang terdiri dari 3 tahapan, yaitu menganalisis kebutuhan belajar, merumuskan strategi mengajar, dan membuat bahan pengajaran. Tahapan yang kemudian dikenal dengan Gagne's Systematic Approach tersebut menghasilkan sebuah publikasi artikel ilmiah pada awal tahun 1960. Artikel tersebut menjelaskan temuan-temuan penelitiannya dan menjadi dasar penyusunan bukunya yang berjudul The Conditions of Learning. Hasil penelitian Robert Gagne hingga saat ini menjadi pondasi praktik perancangan pengajaran. Kemudian, para praktisi dan peneliti membuat beraneka ragam model perancangan pengajaran untuk menghasilkan skenario pengajaran dan mengembangkan bahan-bahan untuk belajar dan mengajar. Model-model tersebut menggunakan bervariasi istilah untuk menyebut keilmuannya, seperti Instructional System Design atau ISD, Instructional Development and Instructional Design, IDID, dan Instructional Design atau ID. Tidak perlu bingung, ketiga istilah tersebut memiliki maksud yang sama. Pada materi ini, saya akan menggunakan istilah yang paling pendek, yaitu Instructional Design atau perancangan pengajaran. Bagian yang terpenting adalah, walaupun banyak model yang telah tersedia dan bisa Anda pilih nantinya, sebenarnya hanya ada sedikit hal yang membuat mereka berbeda satu sama lain. Kebanyakan dari model-model tersebut hanya pendefinisian atau penggunaan ulang dari model-model yang hadir sebelumnya dengan istilah-istilah yang berbeda. Model-model perancangan pengajaran tersebut memiliki keselarasan definisi dari University of Michigan tentang perancangan pengajaran. University of Michigan mendefinisikan bahwa perancangan pengajaran adalah proses sistematis untuk mengembangkan spesifikasi, kebutuhan, atau luaran pengajaran yang berlandaskan pada teori belajar dan mengajar sehingga dapat dipastikan bahwa pengajaran yang dihasilkan berkualitas. Pada dasarnya, perancangan pengajaran melingkupi kegiatan untuk menganalisis kebutuhan dan luaran atau hasil belajar, merancang dan mengembangkan bahan-bahan dan aktivitas pengajaran, menyajikan kepada peserta didik atau pelatihan secara sistematis, dan kegiatan evaluasi untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan pengajaran yang telah dibuat. Setelah Anda tahu bahwa ada banyak model yang bisa Anda gunakan nantinya, mungkin saat ini Anda kebingungan model mana yang terbaik dan seharusnya Anda gunakan untuk merancang pengajaran di organisasi Anda. Jangan khawatir, setelah bertahun-tahun berjalan selama ini, hanya ada sedikit bukti atau hasil penelitian yang menyebutkan bahwa suatu model lebih baik dari model yang lain pada kondisi-kondisi tertentu. Agar Anda bisa memilih secara bijak model yang Anda gunakan, ikuti kriteria berikut. Pertama, pertimbangkan model mana yang dapat diakomodasi oleh terbatasnya sumber daya, waktu, dan anggaran yang Anda miliki. Kriteria ini mengingatkan bahwa sebenarnya Anda mampu atau tidak mengeksekusi proyek perancangan pengajaran dengan batasan-batasan yang Anda miliki. Kedua, model mana yang hasilnya bisa benar-benar diterapkan di dalam organisasi Anda. Seberapa cocok produk yang Anda hasilkan dengan kebutuhan belajar peserta didik atau pelatihan Anda. Ingat, perancangan pengajaran adalah sebuah seni dan sebuah ilmu. Anda sebagai perancang pengajaran harus memiliki keseimbangan antara kreativitas dan kepatuhan struktur pada suatu model. Pemilihan model yang tepat akan memberikan Anda, rekan atau kolaborator, dan stakeholder Anda melihat bahwa proyek perancangan pengajaran yang Anda jalankan memiliki unsur yang linier dan iteratif, serta memberi Anda kelonggaran untuk memilih atau membuat perangkat-perangkat pendukung yang Anda butuhkan untuk menyelesaikan proyek tersebut.